Nah, kita lanjut kita. Tadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang sifat wajib bagi Tuhan yang hakim di dalam mengatakan wajib itu adalah al-ilah, al-ilah al-akal, mengatakan ilah wajib, maksudnya mengatakan ilah wajib itu adalah al-akal, dan sifat mustahil bagi Tuhan yang hakim saat mengatakan itu adalah mustahil bagi Tuhan, itu juga akal. Itu juga akal. Lalu selanjutnya, akhirnya kita buktikan satu persatu. Kalau memang akal, kan gitu kan yang di awal tadi saya katakan. Kalau memang saat kita katakan Tuhan itu ada dan hakim, saat kita katakan Tuhan ada, berarti ada menjadi sifat bagi Tuhan, dan ada menjadi sifat bagi Tuhan itu wajib, dan hakimnya maka gini jatuhnya nanti al-ilah al-ilah mawjud. Nah, mawjud berarti ini menjadi makmur, ini menjadi mawjud. Nah, berarti di sini ada nisbah gitu, ada nisbah, ada ilah sama wujud. Nah, ternyata hakim hadis nisbah, hakim nisbahnya itu adalah al akal. Nah, kalau memang hakimnya akal, berarti apa yang membuat akal itu menghakimi bahwasanya sifat wujud itu wajib ditempel kepada ilah? Apa yang membuat akal menghakimi itu? Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, ini nanti kita buka satu persatu. Tapi nanti semuanya ini diresapi dilihat sendiri dengan akalnya, dan dipikirkan sendiri dengan akalnya. Ini bukan dalam rangka sekedar mendoktrin, tapi dalil-dalil ini yang diberi sama para ulama untuk kita pikirkan sendiri atau untuk kita resapi sendiri. Jadi waktu kita baca, oh karena gini, karena gini. Kalau lupa diksinya, lupa dalil, nggak gitu dong. Paham nggak maksudnya? Lupa ibarahnya, lupa dalil, berarti bukan dalil itu bagi kita. Gitu. Maksud dalil-dalil bagi kita pahami, kita resapi bahwa ternyata benar. Sehingga apapun ibaratnya, kita udah paham kenapa ajarnya akal mengatakan wujud wajib bagi ilah. Seperti itu. Nah, itu harus mengerti juga. Nah, pertama, al-barahin, barahin jamaah daripada Tuhan. Al-barahinul aqliyah, pembuktian burhan akal. Pembuktian akal, kenapa akhirnya akal dinobatkan sebagai hakim atas wajibnya wujud kepada Tuhan, gitu. Pembuktian akal. Ya, pembuktian akal itu seperti ini nih. Saat kita ini yang saya katakan pembuktian akal. Seperti saat dikatakan 4 kali 4 sama dengan 16. Ini kan cepat saja nih. Lalu kita buktikan secara akal. Apa bukti secara akal bahwasanya 4 kali 4, maksudnya 4 yang ada 4 kali, kan gitu kan? Itu 16. Jadi kita buktikan secara akal. Ayo kita kumpulkan 2, 3, 4. Nah, yang kayak gini kita buat 4 kali, buat 4 kali, buat 4 kali. Baru akhirnya kita hitung semua 16. Itu berarti memang kita mengatakan akal saya sudah membuktikan kayak gitu sampai ke titik itu tuh. Dan sama seperti ini. Apa pendalilan bahwasanya Tuhan itu wajib ada, Tuhan itu mewujud? Apa pendalilan? Mulai dari awal. Nah, di sini nanti beliau ke depan tapi mundur. Gitu. Baru dari mundur kita bisa maju lagi. Seperti itu nanti modelannya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kudusnya alam. Nah, saat kita mengatakan alam itu kudus, karena alam itu tagoyur kan. Saat kita katakan alam itu tagoyur, karena kita lihat sendiri. Nah, kalau dalilnya adalah karena kita lihat sendiri, itu udah musyahadat. Kalau musyahadat, maka itu udah yakiniat. Kalau udah yakiniat, maka udah masuk ke dalam burhan. Paham ya? Oke. Ini. Oh iya. Ini burhan yang ini. Tamam. Ini. Berarti kita mulai di sini dulu. Step by stepnya gini aja. Ini hanya
perumpamaan. Berarti dalil wujudnya Tuhan. Dalil kenapa Tuhan itu mesti wujud. Pertama adalah kudus alam. Kudusnya alam. Terus kenapa Tuhan itu kudus? Nah, kan kenapa Tuhan itu kudus? Kenapa alam itu kudus? Karena alam itu karena taghayyurul alam. Karena taghayyurul alam. Kenapa alam itu taghayyur? Karena musyahadatuna. Kan kita lihat langsung alam. Alam yang masuk Allah. Musyahadatuna. Nih, udah satu persatu berarti sampai titik A. Dan musyahadah itu minal yakiniyah. Nih. Yakiniyah. Nih. Musyahadah minal yakiniyah. Wal yakiniyat itu adalah burhan. Ini. Yakiniyat itu salah satu komponen yang membentuk burhan. Paham ya? Itu yakiniyat itu salah satu komponen yang membentuk burhan. Maka ingat, burhan itu kan dari yakiniyat. Yakiniyat itu ada 6. Gitu. Salah satu yakiniyat itu adalah musyahadah. Kan gitu kan? Nah, nanti kan kita bertanya, loh, yang burhan kan musyahadah. Ini kan nggak burhan. Maksudnya ini kan nggak musyahadah. Taghayyurul alam. Taghayyurul alam musyahadah. Hudusul alam kan nggak musyahadah. Kita mengatakan hudusul alam bukan karena kita lihat alam, tapi karena kita lihat alam dia taghayyur. Gara-gara taghayyurnya maka kita katakan hudus. Jelas nggak nih? Berarti ini kan nggak musyahadah. Kalau dia nggak musyahadah, apakah pasti nggak yakiniyat? Nggak pasti juga. Kenapa? Karena ingat, anggota keenam daripada yakiniyat itu adalah qadiyah. Yang kiasnya itu yakiniyat. Yang 5 ini. Berarti nanti kita katakan dia yakiniyat. Ada 5 yang di sini. Yang 5 itu ada yang dinamakan dengan awaliyat. Terus ada yang dinamakan dengan musyahadat. Musyahadat itu maksudnya adalah mahsusat. Ada yang dinamakan dengan mujarrobat. Ada mutawatirat. Ada hadsiyat. Ada 5. Nah, terus yang keenamnya, apa yang keenamnya? Yang keenam itu adalah qadiyah yang bersumber dari 5 ini. Itu juga nanti dikatakan sebagai yakiniyat. Paham ya? Itu. Ini nanti dikatakan dengan yakiniyat. Apa? Biasa di diksi-diksi itu dikatakan sebagai al-qadaya qiyasatuha ma'aha. Gitu. Qiyasatuha ma'aha. Gitu. Atau al-qadiyah allati qiyasatuhu atau qiyasatuha ma'aha. Ma'aha itu maksudnya bersama kelima ini tadi. Gitu. Berarti qadiyah yang ini adalah natijah karena kan bentuk muqaddimah itu gini. Ini sugro, ini sugro, terus ini kubro. Nah, ini kan natijah. Nah, natijah itu kan satu bentuk qadiyah tersendiri. Sugronya satu bentuk qadiyah tersendiri, kubronya satu bentuk qadiyah tersendiri. Natijah juga satu bentuk qadiyah tersendiri. Jelas nggak? Gitu. Nah, kalau misalnya ada suatu natijah yang di mana kiasnya ini nanti namanya kias nih. Yang di mana kiasnya ini sugronya atau kubronya itu berasal dari 5 yang ini. Berarti itu kan adalah qadiyah yang kiasnya itu 5 yang ini. Maka dia itu juga anggota dari yakiniyat. Anggota yang berapa? Yang ke-6. Paham ya? Yang ke-6. Dia adalah anggota yang ke-6. Atau kalau di tahdhib itu diksinya itu adalah nadhariyat. Diksinya itu nadhariyat. Kenapa nadhariyat? Karena nadhariyat itu kan adalah dari proses nazar yang menghasilkan maklumat, yang maklumat-maklumat dipakai untuk mengeluarkan majhulat kan, yaitu jahal majhulat atau majhul, entah itu tasawur, entah itu tasdik. Dan proses itu harus berujung kepada doruri. Itu makanya Imam Akhdari dalam salah mengatakan apa? Wa tantahi ila doruratin 5 gitu min daurin au tasalsulin qad lazim. Karena kalau nggak berakhir ke doruri, maka dia nadori terus-terusan, nggak mungkin. Kalau nadori terus-terusan, maka imma nanti daur, gitu, daur atau tasalsul. Oke, itu tadi yang kita katakan. Oke, arti ini kita buktikan satu persatu secara akal. Ini musyahadah. Kalau ini musyahadah, maka dia adalah nadoriyah. Dia adalah yakiniyah. Ini tinggal di ini aja. Saya detail aja. Yang pertama apa tadi? Awaliyah. Awaliyah. Terus musyahadat. Ini musyahadat. Musyahadat dimaksud maksusat. Musyahadat. Terus mutawatirat, mujarrobat, hadsiyat. Bukan hadasiyat ya, tapi
hadsiyat. Adapun yang di sulam itu terjadi tasamuhan karena wazan. Wa hadasiyatin kan gitu baca. Hadasiyatin wa mahsusatin wa tilkal jumlatul yaqiniyah. Nah, nih. Baru yang keenamnya itu adalah al-qadiyah qiyasatuha ma'aha. Gitu. Atau qiyasatuha ma'ahu ay ma'ahadzal khams. Oke. Nah, ini. Berarti kita tetap mengatakan hudus alam itu adalah yakiniat. Kalau hudus alam itu yakiniat, maka wujudnya muhdis itu juga yakiniat. Karena natijah dari ini, yang ini natijah dari ini, yang ini natijah dari ini. Paham ya? Jadi kenapa kita katakan alam tagayur? Karena kita melihat. Oke. Kenapa kita katakan alam hadis? Karena alam tagayur. Kenapa kita katakan mujib itu wajib? Karena si alam hadis. Karena kalau seandainya alamnya nggak hadis, nggak butuh mujib dong dia. Kan gitu, perputaran logikanya gitu. Kita bayangkan. Oke. Maka akhirnya kita mulai dari sini. Kita lihat alam, ternyata tagoyur. Apa tagoyur ya? Tadi ada, sekarang nggak ada. Tadi merah, sekarang nggak merah. Tadi putih, sekarang nggak putih. Itu namanya tagoyur semua. Tadi ada suara, sekarang nggak ada. Tadi ada cahaya, sekarang nggak ada. Tadi ada bulan, sekarang nggak ada. Itu namanya tagoyur semua. Kalau tagoyur, maka hadis. Kenapa kalau tagoyur maka hadis? Karena hadis itu adalah al-wujud ba'dal adam. Tadi posisi spidol di sini nggak ada. Sekarang ada. Nah, kan gitu aja simpelnya kan. Oh, berarti hadis. Itu posisinya tuh hadis. Ya udah, kalau hadis maka pasti butuh muhdis. Jelas kan? Kalau hadis pasti butuh muhdis. Kenapa? Kalau hadis pasti butuh muhdis. Karena kan hadis itu adalah al-wujud ba'dal adam. Nah, kalau dia wujud ba'dal adam, berarti saat adam ada dua kemungkinan kan? Ima wujud, ima terus-menerus adam. Paham nggak nih? Posisi di sini, oke. Hudud itu maksudnya adalah al-wujud. Maka di situ kan beliau di Faridah itu Imam itu mengatakan apa hudud itu wujudu ba'dal adam. Gitu. Al-wujud ba'dal adam. Ini yang kita paham. Kalau dia al-wujud ba'dal adam, oh berarti dia minal mungkinat. Kan gitu kan? Karena kalau misalnya dia bukan mungkin, mustahil atau wajib, nggak mungkin dong wujud ba'dal adam. Paham nggak? Perpindahan wujud ke adam atau perpindahan adam ke wujud itu kan mungkin. Oke, kalau dia wujud ba'dal adam, berarti dia mungkinat, gitu. Jelas? Oke, kalau dia mungkinat, maka saat dia adam untuk menjadi wujud dan untuk terus-menerus adam setara. Paham nggak nih maksudnya? Saat dia adam untuk menjadi wujud atau untuk terus-menerus adam, nih, untuk dia berubah wujud atau untuk terus-menerus adam itu setara, nggak ada yang lebih berhak gitu maksudnya. Ketiadaan kita saat kita masih ada untuk menjadi ada atau untuk terus-menerus nggak ada itu nggak ada yang lebih berhak. Bisa jadi ada, bisa jadi terus-menerus nggak ada. Ternyata ada, nah, berarti kan ada yang mengadakan itu. Paham ya? Karena kalau misalnya ternyata ada, tidak ada yang mengadakan, berarti kan ada dengan sendirinya. Paham? Oke. Berarti yang kita korek nanti di sini, kalau dia ada dan menjadi wujud gitu, dan kita katakan oh nggak ada wujudnya, berarti hadatsa binafsihi kan? Gitu. Atau misalnya kan hudus itu kan wujud ba'dal adam. Berarti kita katakan oh dia nggak butuh muhdits, oh berarti hadatsa binafsihi. Kan gitu. Kalau hadatsa binafsihi, maka terjadi istima dua yang tanafi. Apa istima dua yang tanafi? Status dia adam untuk menjadi wujud. Ini berarti kan membuktikan dia mungkin. Kalau status dia adam menjadi wujud membuktikan dia mungkin, maka status dia adam itu dua torofnya setara. Istiwa. Jelas nggak? Ternyata itu istiwa. Nah, berarti satu sisi si adam menjadi wujud ini tadi dia itu istiwa. Itu istiwa maksudnya adalah setara untuk dia wujud atau untuk dia adam. Ternyata waktu dia wujud dengan sendirinya. Berarti kan dia mentarjih diri sendiri. Paham nggak maksudnya? Berarti waktu ternyata saat wujud, tadi kan kita katakan wujudnya ini nggak ada muhdis. Oh, kalau nggak ada muhdis berarti hadatsa binafsihi dong. Kalau hadatsa binafsihi berarti saat dia adam menjadi wujud, dia mentarjih sendiri dong. Dia yang tadinya kita katakan istiwa, terus dia sekaligus murajjih. Padahal istiwa itu adalah laisa bitarjih. Tarjih laisa bil istiwa. Berarti antara dua yang tanafi. Nah, berarti dia kalau misalnya adam bisa jadi wujud atau adam terus-menerus adam itu istiwa,
Terus saat kita katakan, oh dia wujud binafsihi atau hadatan binafsihi, maka dia itu menjadi murajjih dengan sendirinya, gitu. Paham nggak? Berarti ini dia si Adam ini yang tadinya Adam ini tadi, dia berkumpul, dia juga istiwa, dia juga murajjih atau dia juga tarjih. Nah, terjadi istima mutanafiyain dan itu mustahil. Paham nggak nih? Gitu. Ini nanti perlu pendekatan yang dalam untuk menelaah ini lagi. Nah, ini yang mau disampaikan di sini. Coba kita lihat satu persatu. Apa? Amma burhan wujudi ta'ala fa hudutul alam li'annahu, ya. Karena kalau alam itu enggak hadis, lam yakun lahu muhdis. Kan gitu jadinya. Karena kalau alam itu hadis, maka butuh muhdis kan? Kalau dia itu enggak hadis, gitu. Li'annahu law lam yakun lahu muhdis. Lihat, kalau misalnya alam itu hadis, maka pasti butuh muhdis. Nah, muhdis itulah yang ilah. Kan gitu. Karena kalau seandainya dia tidak ada muhdis, maka alam itu mengadakan sendiri. Oke, berarti kan dalilnya ini nanti ini yang biasa kita kenal dengan nama qiyas khuluf. Itu qiyas khuluf. Jadi qiyas khuluf itu adalah gabungan antara qiyas istisnai sama qiyas iftirani gitu. Ya untuk mengkotak-atiknya itu ya perlu bekal yang dalam terhadap pembahasan qiyas. Kalau kita otak-atik dalam gitu. Intinya gini aja. Kita udah mengatakan al-alam hadis wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Fal alam yahtaju ila muhdis. Itu berarti iktironinya. Iktironinya dengan syakal awal. Oke. Kan gitu. Karena kenapa? Li'annahu law lam yakun lahu muhdis. Nah, ini lanjutannya. Li'annahu law lam yakun lahu muhdis. Kalau alam itu tidak ada muhdis, maka bal hadatsa binafsihi, tapi dia hadas binafsihi, dia sekaligus yang pengada dia. Gitu. Berarti dia mewujud yang keluar setelah ada dan dia wujudnya. Kan mustahil seperti itu. Kenapa? Lazima ayyakuna, nih kata-katanya. Lazima ayyakuna ahadul amrayni mutasawiyain. Dua hal yang setara, mutasawiyain. Maksudnya apa? Dia saat gak ada untuk menjadi ada atau untuk menjadi gak ada. Itu kan mutasawiyain. Setara. Musawiyan li sahibi. Berarti dia itu memiliki sesuatu yang setara, mustahiyan li sahibi. Terus sekaligus dia itu rojihan ala sahibi. Dia itu sebagai murajihnya. Tadi kita katakan dia tasawi. Terus sekarang kita katakan dia pengijat. Oh, berarti nggak tasawi dong. Berarti dia itu tasawi dan tidak tasawi. Kan kayak gitu jadinya. Nah, itu yang dinamakan dengan lazima ayyakuna ahadul mutasawiya ini musawiyan li sahibihi rojihan alaihi bila sababi, tanpa musabbib atau tanpa mukhassis atau tanpa mujib, tanpa sabab. Gitu ya, dia menciptakan sendirinya tanpa sabab. Maka wa huwa muhal. Maka itu mustahil. Oke, kita selesaikan ini sebenarnya harusnya dalil ketiga. Karena dalil pertama yang kita pakai adalah pendekatan dulu. Yaitu kita lihat alam. Nah, berubah enggak? Oh iya berubah. Tadi dingin, tadi panas enggak panas, tadi dan sudah berubah. Oh berarti alam mutaghayyir. Gitu. Nah, nih, baru di bawahnya kan belum mengatakan kalau alam mutaghayyir berarti hadis. Nah, akhirnya mundur beliau dengan mengatakan apa? Apa dalil hadisnya alam? Tadi kan dalil di atas terbangun daripada mengatakan alam hadis. Tapi kan kita belum membuktikan kenapa alam hadis. Nah, di sini dibuktikan. Apa dalil hadisnya alam? Mulazamatu bil a'radil haditsah. Karena alam itu bisa mulazamah dengan a'rad haditsah. A'rad itu maksudnya jamak daripada arad. Berarti aradiyat yang dimiliki oleh hawadis. Apa awadiyat? Berbentuk panjang. Tadi panjang nggak panjang. Tadi lebar nggak lebar. Tadi ada suara terus nggak ada suara. Itu arad hawadis semua itu. Itu maksud arad hawadis itu adalah sifat-sifat yang dapat diterima oleh hawadis. Itu alam itu selalu seperti itu. Kita lihat pohon, gerak, sukun sama haroka itu juga sifat yang diterima oleh hawadis. Itu merah nggak merah, putih nggak putih, panas nggak panas. Itu semua adalah sifat yang diterima oleh hawadis. Oke, mulai zaman itu dan alat al-hadits. Apa yang dipasang di sini seperti harokah dan sukun. Alam itu kan imah harokah, imah sukun, gitu aja.
alam semesta yang kita lihat lima harokat sukun, lima harokat yang sukun. Oh berarti dia itu hadis. Oke, wa sukunin min harokatin wa sukunin wa ghairi hima. Wa ghairi hima ya apapun itu, hima bersuara, hima tidak bersuara, hima berat, hima. Terus wa mulazimul hadis ya hadis. Ya udah, berarti sesuatu yang mulazamah dengan yang hadis, maka dia hadis juga. Karena nggak mungkin suatu yang dia mulazamah dengan hadis, maksudnya dia selalu dilengkapi oleh suatu yang hadis, tapi dia qadim. Berarti kalau seperti itu dia nggak mulazamah dong dengan yang hadis, kan gitu kan? Sedangkan alam itu semuanya selalu mulazamah, mulazamah itu senantiasa. Maka kan kita sering mendengar kata mulazamah. Wa mulazimul hadis hadis. Wa dalilu oke, kalau seperti itu. Lantas apa dalil bahwasanya a'rad itu hadis? A'rad sifat-sifat yang masuk ke alam tadi itu, diam, terus gerak, atau merah, terus putih, terus biru, apa dalilnya kalau itu hadis? Wa dalilu hudutsil a'rad musyahadatuna atau musyahadatu taghayyuriha. Karena kita sendiri melihat a'rad itu berubah. Tadi diam, berubah, terus gerak. Tadi merah, terus putih. Musyahadatu taghayyuriha. Min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Ini jelas ya. Berarti kan harusnya kan dalilnya mulai dari bawah dulu nih. Kita melihat semua a'rad ini ternyata tadi ada enggak ada. Tadi merahnya ada sekarang enggak ada. Tadi beratnya ada sekarang enggak ada. Tadi panasnya ada sekarang enggak ada. Oh, berarti taghayyur. Gitu. Kalau taghayyur berarti kalau dia taghayyur berarti hadis. Oh, ternyata a'rad yang hadis inilah yang melingkupi alam ini semua. Apa maksudnya? Tadi dia berarah sana, sekarang pindah arahnya ke kiri, terus arahnya ke belakang gitu. Tadi dia ada angin, sekarang nggak ada. Tadi dan seterusnya. Baru akhirnya berarti alam hadis. Kalau alam hadis, maka pasti membutuhkan muhdis. Kenapa kok pasti membutuhkan muhdis? Nah, kan tadi kita naik tuh. Kenapa kok pasti membutuhkan muhdis? Karena kalau dia tidak membutuhkan muhdis, maka hadatsa binafsihi kan. Kalau hadatsa binafsihi, maka dia mengistimak dua yang tanafi. Itu istimewa dua tanafi apa? Berarti dia musawi sekaligus dia roji. Aneh kan? Waktu dikatakan musawi berarti nggak ada rojinya. Waktu dikatakan roji berarti nggak ada musawinya. Nah dia berarti kalau kita katakan hadatsa binafsi maka dia musawi dan dia roji. Oke. Nah itulah ini nanti diresapi ya. Kayak ini tuh kita resapi baik-baik. Baru selanjutnya wujubil qidam cepat aja. Wa amma burhan wujubil qidam ila ta'ala fa li annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan. Kan gitu aja. Kalau dihapus semua. Kenapa kok law lam yakun qadiman lakana hadithan? Karena qadim itu adalah naqid daripada hadis. Hadis itu adalah naqid daripada qadim. Udah gitu aja. Kalau dia manusia maka dia bukan manusia. Gitu aja kan. Kalau dia bukan manusia, maka dia manusia. Kalau dia bukan manusia. Kalau dia bukan manusia, maka dia bukan manusia. Dia bukan manusia maksudnya. Gitu. Diputar aja kayak itu. Syai sama nakidnya pasti salah satu. Gitu. Oke. Jadi gini, kita harus paham antara syai sama nakidus. Nih, syai sama nakidnya syai. Kalau misalnya ini diisbat, maka ini auto ternafi. Kalau ini dinafikan, ini auto terisbat. Jelas ya? Syai sama nakidnya syai. Ya udah. Berarti kenapa ada alam itu, kenapa Tuhan itu wajib qidam? Karena kalau nggak qidam, auto hadis kan? Paham nggak? Kenapa? Berarti di sini qidam. Nakidnya qidam itu adalah hadis. Nih. Kenapa Tuhan wajib qidam? Karena kalau nggak qidam, ya hadis. Kan gitu kan? Sedangkan tadi udah kita katakan, nih, kalau misalnya Tuhan itu hadis, maka butuh muhdis. Kan gitu, karena hadis, karena nggak qidam. Kan gitu. Ternyata muhdisnya juga hadis. Ya udah butuh muhdis. Kan gitu. Maka terus menerus gitu terus. Kalau itu nggak dihentikan akan terjadi tasalsul dan akal memustahilkan itu. Kalau itu nggak dihentikan akan terjadi daur, mutar lagi dia nanti ke awal dan akal memustahilkan itu. Maka akhirnya kalau itu mustahil, maka ini mustahil. Kalau ini mustahil, maka nakidnya yang benar. Perpulangan ke dalam nakidnya lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan qiyas khuluf.
Kias khuluf itu apa? Isbatul matlub bi'ibtali naqidhi. Kita mau mengisbat ini dengan mengibtal ini salah. Itu namanya khuluf. Gitu. Nanti prakteknya seperti apa? Ini harus sudah selesai tahdhib, syarah-syarahnya baru bisa praktek. Tapi pendekatannya gitu aja, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, ini wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana haditsan. Nah, kalau dia enggak qadim maka hadis. Kalau dia hadis maka yastaqir ila muhdis. Kan gitu kan? Ternyata muhdisnya yang udah kita katakan ilah juga hadis. Yastaqir ila muhdis. Yang udah kita katakan ilah juga hadis. Yastaqir ila muhdis. Gitu terus. Maka yalzamud dawru wa tasalsul. Maka ada dua kemungkinan itu. Daur itu berarti mutar kembali ke dia lagi. Atau tasalsul terus menerus ngadu. Oke. Wa amma burhanu aneh selanjutnya. Wa amma burhanu wujudil baqa Allah Ta'ala. Sebenarnya wujudnya baqa. Kenapa? Sebenarnya tadi kidam ini kita udah bisa langsung berdalilkan dengan wujudnya wujud. Maksudnya dengan wajibul wujud saja ini udah menjadi dalil dia mesti kidam. Karena wujudnya kan wajib. Berarti kalau wujudnya wajib, gak pernah wujudnya ini gak ada. Dan gak akan pernah wujudnya ini akan gak ada. Nah, gak pernah gak ada berarti kidam. Dan gak akan pernah gak ada berarti bako. Kan gitu perputarannya tuh. Oke. Terus. Amma burhan wujubil Allah Ta'ala sebenarnya bisa dipakai di dalam kata-kata kidam. Jadi, ma kullu ma sabata kidamu sabata baqa'u. Semua yang sudah dikatakan kidam maka pasti bako. Kenapa? Karena sebagian tafsir atau sebagian ta'rif mengatakan kidam itu adalah lam yasbiqhu al-adam. Enggak pernah didahului adam. Kalau misalnya sesuatu yang wujud terus enggak ada, berarti kan dia berarti kemasukan adam dong. Berarti enggak kidam lagi. Nah, berarti kalau seperti itu maka semua yang kidam pasti auto bako. Itu semua yang kidam pasti bako. Karena kidam itu lam yasbiqhu al-adam. Amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fa li'annahu law amkana ayyal haqqahul adamu. Nah, karena kalau misalnya dia bisa adam gitu, Tuhan li'annahu law amkana al-ilahu ayyal qahu al-ilahu al-adam ayyal qal ilahu al-adam lan tafa anhu al-qidam. Maka enggak kidam lagi dong kalau dia bisa adam. Kan gitu kan? Karena katakan tadi kidam itu apa? Kidam itu adalah lam yasbiqhu al-adam. Jadi kalau dia tuh kenapa wajib bako? Karena kalau misalnya nggak bako, maka dia bisa kemasukan adam. Kalau dia bisa kemasukan adam, maka nggak kidam lagi. Sedangkan barusan banget kita udah membuktikan kidamnya wajib. Ya udah berarti ini gagal, ini gagal, berarti wajib bako. Seperti itu. Maka wajib bako. Aman, lanjut. Lan tafa'anul qidam. Enggak kidam lagi di kauni wujudi hina idin yasiru jaizan la wajiban. Kan gitu jadinya. Karena gini. Kalau dia wujud, kalau dia wajibul wujud, ini kan yang diwujud pertama tadi kan. Kalau dia yang wajibul wujud maka auto kidam kan. Nah, kalau udah auto kidam juga auto bako. Nih, kalau auto kidam, itu ya, kalau dia itu wujud dan wajib maka auto kidam. Kalau dia auto kidam maka auto bako. Kalau dia itu enggak bako, maksud enggak bako itu apa? Berarti bisa kemasukan adam. Ini kalau kita gini, kalau dia enggak bako maka kemasukan adam. Yalhaqahu al-adam. Kalau dia bisa kemasukan adam, maka enggak kidam lagi. Kan gitu kan? Kalau dia nggak kidam lagi, ya udah, berarti nggak wajib lagi wujudnya, maka menjadi jaiz kan. Sedangkan tadi di awal tadi kita mengatakan wujudnya wajib, kan gitu. Berarti kita tabrakkan dengan logika yang satu lagi yang udah kita kokohkan, gitu. Di sini kita bangun dengan logika yang udah kita kokohkan tadi. Nah, ini yang dikatakan. Likauni, kenapa kok bisa lantafa'anul kidam? Kenapa kok kidamnya hilang? Karena wujudnya saat itu yasiru jaizan la wajiban. Kalau dia wajib, maka auto kidam. Kalau dia kidam, auto bako. Kalau dia nggak bako, maka auto nggak kidam. Kalau dia nggak kidam, auto nggak wajib lagi. Mundur jadinya. Wal jaiz. Jaiz itu la yakunu wujudu illa hadisan. Jaiz itu nggak mungkin wujudnya ada kecuali dia itu pasti hadis. Jaiz.
Karena kan udah kita katakan jaiz antara dua torof kan, imam wujud, imam adam. Kalau dia itu wujud, berarti adam al wujud ba'dal adam. Maka udah pasti hadis. Nah, kalau hadis, wa kaifa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Padahal barusan banget kita udah berikbat Tuhan itu tidak. Nah, kita tabrakkan dengan logika yang udah kita kokohkan tadi. Terus al-burhan wa amma burhan wujudi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Adapun pembuktian akal kenapa Tuhan itu wajib mukhalafah dengan hawadis. Kan maksudnya kan bisa kebayang aja. Kan bisa-bisa aja Tuhan itu berbentuk raksasa yang gede banget kayak gitu kan. Bayangan-bayangan Tuhan-Tuhan orang-orang yang membayangkan ini dewa-dewa atau perang atau apapun itu kan bisa aja Tuhan kayak gitu. Atau Tuhan itu berbentuk pria yang gondrong gitu. Ketua server sebelah. Tuhan itu kan bisa aja berbentuk kayak gitu misalnya. Kenapa kok nggak boleh Tuhan gitu? Nah, ini nih dalil burhannya. Wa amma burhanu wujudi mukhalafatihi ta'ala al-hawadith. Kenapa Tuhan harus berbeda dari semua sisi dengan hawadith? Fali annahu karena law mathala syai'an minal hawadith lakana haditsan. Karena kalau misalnya dia menyerupai hawadith, maka pasti dia hadis juga dong. Paham enggak? Wa dzalika muhal. Kenapa mustahil? Karena tadi udah kita buktikan Tuhan hadis mustahil. Jelas ya? Wa dzalika muhal. Kenapa? Lima arafta qablu min wujubi qidami ta'ala wa baqa'i. Jadi nanti logika-logika setelahnya itu dibangun dari logika sebelumnya yang udah dipokokkan. Logika terpokoknya di mana? Di wujudnya Tuhan. Di mana wujudnya Tuhan itu bersumber dari penglihatan kita semua kan? Nah, saat itu dibangun satu persatu sampai semuanya. Kita dengar azan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang penting dikokohkan itu adalah yang pertama. Yang pertama itu apa? Di dalam burhan akli ala wujubil wujud. Itu. Kalau itu udah kokoh, maka kedepannya kita bertopang dengan itu. Seperti jalur di dalam mantik. Dalam mantik itu saat kita mengokohkan dalil di kias, itu kita bertopang ke akes, bertopang ke tanakut, kayak gitu. Kenapa? Karena pembuktian kias itu nanti imam menggunakan dalil akes, imam menggunakan dalil burhan khuluf. Burhan khuluf itu pakai tanakut. Gitu. Karena kalau misalnya nggak benar, maka benar nakitnya. Kalau benar nakitnya, maka akan gini. Oh, ternyata mustahil. Kalau mustahil, maka ini salah. Kalau ini salah, maka yang benar adalah nakitnya nakit. Gitu. Perputarannya kayak itu. Persis di sini juga kita bertopang kepada yang dimana dalil wujubil wujudnya Tuhan itu dibuktikan dengan yang dasar banget yaitu musyahadah. Itu dibuktikan dengan dasar banget. Jadi kita mulai dahulu dengan musyahadah. Musyahadah terus lanjut sampai step-step selanjutnya. Oke, selanjutnya. Wa amma burhanu wujud qiyami ta'ala bi nafsihi. Kenapa? Lantas apa dalil Tuhan itu mesti qiyam bi nafsihi? Gitu, mesti qiyam bi nafsihi. Kenapa? Lalu aja. Nanti kita andai-andaikan.
kita andai-andaikan. Karena kalau misalnya Tuhan ihtaja ila mahallin, kalau Tuhan butuh mahal, mahal itu nggak sebatas tempat ya, mahal itu posisi tempat menempelnya sifat, itu aja kita katakan mahal, atau tempat menempelnya arad, itu namanya mahal. Lalu ihtaja ila mahallin lakana sifatan, karena yang butuh mahal itu hanya sifat, yang butuh mahal itu sifat, gitu. Karena mahal nggak butuh mahal, jelas nggak? Jauhar nggak butuh jauhar, tetapi arad butuh jauhar, jelas ya. Walaupun terkadang arad juga butuh arad yang lain, gitu. Arad juga butuh arad yang itu alal khilaf. Nanti ada para ulama yang nggak mengatakan gitu. Lalu ihtaja ila mahallin, karena kalau Tuhan butuh mahal, maka Tuhan sifat. Kalau Tuhan sifat, maka nggak mungkin disifati dong. Bagaimana sifat disifati? Jelas nggak? Oke. Wasifatu la tatasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Sifat nggak mungkin disifati dengan ma'ani atau disifati dengan ma'nawiyah. Sifat bisa disifati dengan nafsiyah, yaitu sifat punya sifat wujud. Paham kan ini maksudnya? Sifat. Bisa nggak kemasukan sifat wujud? Merah nih, merahnya ini bukan si tutupnya ya, tapi si birunya. Si birunya itu ada sifat wujud nggak? Ada dong. Dikarenakan kalau nggak sifat wujud ya nggak eksis dong. Nah itu berarti sifat bisa kemasukan sifat wujud. Sifat bisa nggak kemasukan sifat salbiah? Gitu. Maksudnya sifat itu tidak, sifat ini dan seterusnya. Bisa. Itu sifat kemasukan salbiah. Tapi sifat kemasukan sesuatu yang zaid ani sifat. Itu yang bukan sifat itu. Yaitu kemasukan apa? Sifat kemasukan dia sifat, tetapi kemasukan ilmu. Itu nggak bisa. Ilmu itu hanya masuk ke dalam zat. Sifat, tetapi kemasukan kalam. Nggak bisa. Gimana sifat kemasukan kalam? Itu aneh. Maksudnya, beliau mengatakan, wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawi. Sifat nggak mungkin disifati dengan sifat ma'ani juga sifat ma'nawi. Walaupun sifat bisa disifati dengan nafsiyah atau salbiyah. Itu. Wa maulana jalla wa azza yajib ittisafu bihima. Sedangkan Allah wajib disifati dengan ma'ani atau ma'nawi. Falaisa bisifatin. Maka dari itu Allah bukan sifat. Kenapa? Karena Allah wajib disifati dan sifat nggak bisa disifati dengan dua itu. Maka logikanya dibalik dengan kita katakan maka Allah bukan sifat. Aman, lanjut. Terus selanjutnya, oke, itu kan kalau dia itu yahtaj ila mahal. Terus kenapa kok nggak mungkin Tuhan itu yahtaj ila mukhasis? Nah, lalu ihtaja ila mukhassisin karena haditsan. Lalu karena hadits sudah selesai sebelumnya. Jadi ya kalau Tuhan butuh mukhasis untuk wujudnya, maka hadis. Kalau hadis ya udah kita buktikan tadi. Kalau hadis maka butuh muhdis. Kalau nggak butuh muhdis maka akan itu yang udah kita lanjutkan di awal. Fali'annahu law lam yakun wahidan kaifa waqad qama al-burhan law ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan. Maka kalau misalnya membutuhkan mukhasis maka hadis. Bagaimana bisa kita katakan hadis sedangkan sebelumnya udah kita katakan Tuhan wajib qidam. Kalau Tuhan wajib qidam maka nggak hadis dong. Nah ini. Wa kaifa waqad qama al-burhan ala wujudi qidami ta'ala wa baqa'i. Gitu. Kalau Tuhan udah kita tetapkan wajib kita wajib apa, maka nggak mungkin hadis. Oke, selanjutnya. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyah. Kenapa Tuhan mesti satu? Mesti satu dalam zat, mesti satu dalam sifat, mesti satu dalam af'al. Kenapa? Wali annahu law lam yakun wahidan. Karena kalau nggak satu, maka lazima alla yujadu syai'un minal alam. Lumayan. Tolong dihapus semua. Biar kita habiskan ini aja. Baru selanjutnya sifat usul ini bisa dibahas. Dan itu bisa dibahas cepat aja sifat usul. Ini terakhir yang lumayan maksudnya. Pasang poin. Nanti lo kok dilanjut katanya terakhir. Tadi yang lumayan terakhir, yang harus sampai nulis. Karena beliau mengatakan gini, kalian coba perhatikan, Tuhan wajib satu. Maksudnya Tuhan wajib wahdaniyah, nggak boleh ta'adud. Kenapa? Kalau ta'adud, nah, karena kalau misalnya Tuhan ta'adud tuh maksudnya laulam yakun wahid. Kalau Tuhan nggak satu, maka nggak mungkin ada satupun
di alam semesta ini. Nah, kan kita jauh ya korelasinya ya. Kenapa kalau Tuhan itu lebih dari satu kok nggak mungkin ada satu makhluk pun? Kan gitu. Korelasinya kan baik kan? Kan bisa jadi Tuhan dua, makin banyak dong makhluknya, kan gitu. Atau Tuhan tiga, makin ramai dong. Kan gitu. Alam semesta makin ramai aja nanti jadinya. Tuhan empat misalnya, makin ramai dong. Tapi nggak seperti itu cara mikirnya. Gitu. Jadi mikirnya itu baik nanti. Nah, makanya beliau cari pakai pendekatan tetap itu nanti baik. Nah, gini. Kan Tuhan wajib satu. Al-ilah wahid. Nah, al-ilah wahid. Ini wajib kan? Hukuman ini wajib. Nih. Karena kalau misalnya nggak wahid, maka ilam yakun wahid. Nih, kalau nggak wahid, maka lebih dari wahid ya. Terserah berapa pun itu. Kan. Maka kalau dia itu nggak wahid, maka kana muta'addidan. Nih. Karena kalau misal Tuhan itu nggak satu, maka Tuhan ta'addud. Maka isnain atau salasa berapapun itu. Gitu. Karena kalau Tuhan nggak satu, maka ya dua atau tiga atau empat atau nol. Nah, nggak mungkin kan? Karena Tuhan udah kita katakan ada kan. Nah, maka dia lebih dari satu gitu. Maka ima dua, ima tiga, ima empat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya gini. Kita andaikan yang terkecil aja dulu. Karena kalau yang terkecil aja nggak mungkin, apalagi tiga, empat, lima, kan gitu. Ini yang namanya dalil naqd. Ada istilah dalil naqd nanti kalau kalian mempelajari ada bahasul munazarah bin naqdi. Gitu. Bin naqdi itu kita buktikan yang terkecil aja nggak mungkin, maka lebih dari itu lebih nggak mungkin. Oke. Maka laka muta'addidah. Langsung kita pasangkan aja isnain. Isnain. Nah, laka isnain. Kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu enggak satu ilam yakun wahidan kan isnain. Maka ada ilah ini, ada ilah ini, ada ilah ini kan, jadinya kan. Nah, terus nanti dibayangkan, saking dakiknya para ulama itu pikir, kalau ada dua ilah, dua ilah. Kalau ada dua ilah, maka kan tadi korelasi ujungnya kan dikatakan nggak mungkin ada satu makhluk pun, gitu kan? Nah, kalau ada dua ilah, maka ilah ini nanti menciptakan makhluk, ilah ini juga menciptakan makhluk. Makhluknya satu. Padahal nggak mungkin ada satu asar, apa nggak mungkin ada dua muasir nanti dikatakan sebagai muasir. Ini juga al muasir. Nggak mungkin ada dua muasir, tetapi asarnya satu. Paham nggak? Berarti satu muasir itu menghasilkan satu asar, satu muasir menghasilkan satu asar. Kalau misalnya muasir satu menghasilkan ini, muasir ini menghasilkan ini, berarti dia nggak menghasilkan apa-apa. Jelas nggak maksudnya? Maka mustahil ada dua muasir menghasilkan satu asar, atau mustahil ada, kan nanti jadinya gini. Oh kalau gitu kenapa nggak kita buat aja menjadi eh, si ilah yang ini menghasilkan ini, ilah yang ini menghasilkan asar yang lain kan gitu. Gitu. Si ini muasir tapi kepada asar yang lain. Gitu. Ini muasir kepada yang ini muasir kepada yang ini. Itu ini kita hapus. Gitu. Oke. Tapi kan nanti kita bisa mengatakan bisa jadi mereka memuasirkan kepada satu hal yang sama. Kayak gitu. Pada satu hal yang sama gitu. Atau mereka sama-sama tidak memuasirkan, maka nggak mungkin ada asar bila muasir. Atau berarti mereka memuasirkan satu hal yang sama. Maka mustahil satu asar dari dua muasir. Paham ya? Itu dua muasir menghasilkan satu asar. Kalau kalau mustahil dua muasir menghasilkan satu asar, kalau untuk satu makhluk saja mustahil, berarti untuk semua makhluk juga mustahil. Jelas? Nah, kalau misalnya seperti itu, maka nggak akan ada satu makhluk pun kalau ada dua ilah. Karena akan terjadi bentrok seperti ini tadi. Tapi nyatanya sekarang makhluk ada nggak? Ada dong. Itu jangan makhluk ada nggak? Ada nggak ya? Kalau itu udah kok bisa gitu tadi itu. Jelas nggak maksudnya nih? Nah itu nanti perputarannya itu. Perputaran dalil itunya. Mana itu? Faliana walau lam yakun wahidan lazima alla yujadu syai'un minal alam. Alam ini maksudnya makhluk. Maka kalau misalnya dia itu tidak satu, maka lebih dari satu. Kalau dia lebih dari satu, maka tidak ada satu pun makhluk.
Kenapa kok bisa nggak ada satupun makhluk? Karena ada dua muakhir menghasilkan satu asar dan itu mustahil. Kalau kepada satu makhluk saja mustahil, berarti kepada semua makhluk itu mustahil. Kalau kepada semua makhluk mustahil, maka nggak ada satupun makhluk. Tapi nyatanya makhluk ada. Ya udah, berarti kalau nyatanya makhluk ada, maka Tuhan itu nggak mungkin lebih dari satu. Tuhan itu satu. Jelas ya? Oke. Ini kan kita ngelihat di sini kayak deket banget, simple banget gitu kan. Tapi kalau misalnya secara etikot yang lebih dalam, itu lebih dalam banget. Apa benar dua muasir itu nggak bisa menghasilkan satu asal? Itu tuh dalam banget ditelaah nanti. Makanya akhirnya pencampuran sains itu sangat kental di dalam hal-hal kayak gitu. Oke, liluzumi ajzihi hina ini. Kenapa kok bisa nggak ada satupun makhluk? Karena nggak mungkin dua muatir menghasilkan satu asal. Ini liluzumi karena akan melazimi ajaznya hina ini. Karena kalau misalnya ada dua, maka dua-duanya ini ajaz untuk menghasilkan satu makhluk. Kenapa kok ajaz untuk menghasilkan satu makhluk? Karena mustahil. Jelas? Imma mustahil kepada dua-duanya, imma ajaz salah satunya. Berarti kalau misalnya atau kalau kita katakan, oh ini ya sapu, tetapi sejatinya udah dapat asar juga dari yang ini. Oh berarti ini nggak ada gunanya asar dari yang ini. Sejatinya udah dikasih sama yang ini, sehingga akhirnya asar dari ini nggak ada gunanya. Kalau gitu berarti yang ini ajaz dong. Kalau dia ajaz maka nggak layak jadi Tuhan. Kan gitu katanya. Oke, liluzumi ajzi. Harus selanjutnya. Wa amma burhanu wujubi tisawfi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati. Berarti disifati dengan apa? Dengan ma'ani. Ya, tapi yang qudra iradah ilm. Kenapa kok Tuhan wajib disifati qudra iradah ilm? Kenapa? Karena kalau ada satu aja nggak ada, maksudnya Tuhan nggak qudra, atau Tuhan nggak iradah, atau Tuhan nggak ilm, atau Tuhan nggak hayat itu. Wali annahu law intafa syai'un minha ay min hadhihi sifat yang di atas tadi itu yang empat disebut itu lama wujida syai'un minal hawadith. Bayangkan Tuhan nggak qudra, maka nggak ada satupun hawadith. Karena kan kudro itu mengijat, kan gitu kan? Berarti ternyata Tuhan nggak bisa mengijat, ya udah berarti kita nggak ada, jelas? Gitu. Atau Tuhan nggak iroda, berarti nggak ada satupun yang hawadi. Berarti hawadi itu nggak ada satupun, karena nggak ada yang mukhasis. Karena kita saat nggak ada untuk menjadi ada membutuhkan mukhasis. Ternyata Tuhan nggak iroda, berarti nggak ada mukhasis. Maka kita juga nggak ada. Gitu. Nyatanya kita ada. Itu nanti jatuhnya. Oke, dan seterusnya. Langsung lanjut. Wa amma burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam. Kenapa Tuhan itu mesti sama, mesti basar, mesti kalam? Burhannya jelas kitab sunnah ijma qiyas. Ijma. Kitab sunnah ijma. Yaitu kitab sunnah ijma. Tapi kan ini nggak bisa kita pakai kalau mafhum kita adalah orang-orang yang tidak menjadikan ini sebagai dalil. Orang-orang non muslim. Akhirnya apa kita pakai ini? Kenapa? Lau lam yattasif biha. Kalau misalnya Tuhan nggak disifati dengan sama, atau nggak disifati dengan basar, atau nggak disifati dengan kalam, maka dia disifati dengan nakitnya kan? Berarti dia itu bakam gitu, atau dia itu sonam, atau dia itu apa? Yang satu lagi ama gitu, atau dia itu ama. Dan bakam, somam, dan ama itu adalah suatu bentuk nakois. Itu suatu bentuk kekurangan, suatu bentuk kecacatan. Dan mustahil Tuhan itu memiliki nakois. Itu aja simpelnya. Nih, wahia lazima ayat tasifah bi'adadiha. Wahia nakoisu. Dan itu nakois. Wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Dan Tuhan itu mustahil untuk dia itu naqis atau memiliki nakois. Baru yang terakhir, jaiznya paling enak. Amma burhanul qawli fi'alil mumkinat au tarkiha. Kenapa? Apa dalil Tuhan itu bisa melakukan mumkinat dan bisa meninggalkan mumkinat juga? Boleh-boleh saja gitu. Jadi misalnya kayak Tuhan itu boleh nggak sih mengazab orang-orang yang taat? Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Ya mungkin. Tuhan boleh nggak sih memberikan sawab kepada orang-orang yang maksiat? Boleh-boleh saja. Mungkin. Itu adalah sifat sikap yang berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan konsep mereka ada yang namanya sholah wal aslah. Itu gara-gara itulah akhirnya Mu'tazilah mewajibkan Tuhan wajib membalas orang yang taat dengan surga. Tuhan wajib membalas orang yang maksiat dengan neraka.
Lah itu siapa kok ngatur Tuhan? Kan gitu. Kita kan enggak gitu. Nah, kenapa kok Tuhan itu boleh fi'lil mungkinat wa tarkil mungkinat gitu. Amma kauni fi'lil mungkinat wa tarkil mungkinat jaizan. Kenapa itu semua jaiz fi haqqi ta'ala? Li'annahu law wajaba alaihi. Karena kalau itu wajib baik secara akal kan gitu. Law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha. Kalau misalnya diwajibkan sesuatu dari fi'lil mungkinat atau tarkul mungkinat tadi, syai'un minha, secara akal, atau kita memustahilkan, maksudnya mustahil Tuhan memasukkan surga orang yang maksiat, mustahilkan, gitu. Berarti kan memustahilkan sesuatu yang mungkin kan, gitu. Kalau kita mewajibkan secara akal atau memustahilkan secara akal, lan qalabal mungkin wajiban, maka yang mungkin tadi itu menjadi wajib dong. Paham gak maksudnya? Padahal dari awal kita sudah menetapkan memasukkan para maksiat ke dalam surga itu mungkin. Tapi kalau dikatakan mustahil, maka berarti inqilab hakikatil mungkin dong jadinya. Hakikatil mungkin menjadi mustahil. Gitu. Atau memasukkan orang taat ke dalam surga itu apa? Mungkin. Gitu. Kalau kita katakan wajib, berarti inqilab hakikatil mungkin jadinya. Kembali, berarti udah nggak mungkin lagi wajib jadi bercampur aduk. Nah, ini yang katakan lan qalabal mungkinu wajiban au mustahilan. Maka mungkin berubah esensi, gitu, berubah hakikat menjadi wajib. Mungkin berubah hakikat menjadi mustahil. Wadzalika la yuqal. Itu semua nggak dapat dinalar. Bagaimana sesuatu yang dari awal kita udah menetapkan mungkin, tiba-tiba kita katakan mustahil kayak itu. Di awal kita tetapkan mungkin, tiba-tiba kita katakan wajib seperti itu. Wadzalika la yuqal. Hada wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan majlis. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك وبداياتك كلما ذكرك ذاكرون وهم عن ذكرك غافلون إن شاء الله besok kita akan